Malam Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Akmal. Saya selaku dari tim support dari rekan reseller DNI sendiri. Nah, pada malam ini saya akan bahas tentang namanya suatu materi yang paling penting untuk masuk kita dalam era pemasaran dan penjualan secara online atau di dalam era digital. Yang pada malam ini saya akan sampaikan adalah suatu hal basic pemasaran secara online dan penjualan secara online. Ada langkah-langkahnya, tempat-tempatnya, bagaimana kita untuk memulai untuk melakukan pemasaran dan penjualan secara online. Nah, nanti setelah materi basic ini kita akan masuk materi berikutnya untuk advance, intermediate, dan juga yang lainnya. Bagaimana meningkatkan penjualan secara online, karena ada tahapan-tahapannya. Nah, mungkin kita melewatkan basic sampai dan kita masuk ke advance atau intermediate. Pasti nanti kita tidak akan tahu cara langkah-langkah awalnya. Oke, pada malam ini weekly coaching akan berlangsung 40-60 menit ke depan. Jadi mohon teman-teman semuanya jika ingin melakukan catatan silakan dipersiapkan untuk buku dan alat tulisnya, teman-teman bisa catat, dan rekaman ini pun akan saya share di YouTube dan teman-teman bisa lihat kembali jika ada materi-materi yang terlewat dan ataupun materi yang memang harus dihafalkan terus-menerus. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan weekly coaching pada malam ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan secara online. Biarpun offline saat ini sudah bisa aktif ya teman-teman semuanya ya. Oke, dan di sini saya akan mulai untuk weekly coaching di hari Minggu, tepatnya tanggal 17 April tahun 2022 yang akan kita mulai pada pukul 19:50 waktu WIB. Oke, dan di sini pada materi hari ini saya akan sampaikan. Sebentar, saya akan share screen dulu. Materi pada malam ini adalah suatu materi yang penting untuk kita masuk dalam fase penjualan secara online dan pemasaran secara online. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan materi ini. Oke. Dalam weekly coaching rekan reseller DNI di sini ada sekitar kurang lebih 20-an slide yang akan membahas tentang namanya bagaimana memulai basic pemasaran dan penjualan secara online atau digital. Yang dimana kegiatan dalam proses weekly coaching ini akan berlangsung 40-60 menit ke depan. Jadi teman-teman bisa diikuti dan baik. Semoga materi ini menjadi berkah untuk teman-teman semuanya untuk melakukan peningkatan dalam pemasaran penjualan secara online ataupun digital saat ini. Oke, untuk tidak membuang waktu yang ada saat ini, saya akan mulai. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mulai dalam menjelaskan materi melakukan pemasaran dan penjualan secara online ataupun digital. Nah, teman-teman, mungkin Pak, ini untuk online itu udah ada dari tahun 2018, Pak. Iya. Tapi untuk kita belajar yang memang kita belum paham cara penjualan online. Biarpun kita, Pak, sudah tahu, Pak, online itu seperti apa. Nah, kebanyakan orang sudah tahu penjualan online, pemasaran online, tapi tidak tahu basicnya itu apa. Karena gini, teman-teman, kalau kita hanya tahu aja, tapi kita tidak tahu basicnya, untuk meningkatkannya susah, teman-teman. Karena basic ini adalah poin kita untuk melakukan peningkatan pemasaran dan penjualan untuk online. Karena teman-teman kalau naik kelas nggak mungkin teman-teman dari kelas 1 langsung kelas 3. Nggak mungkin teman-teman bisa tanpa melewati kelas 2 langsung kelas 3. Sama masuk SD nggak mungkin langsung masuk SD di kelas 5. Nah, sama poin-poin ini kenapa saya harus jelaskan. Langkah-langkah apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pemasaran secara online dan juga penjualan secara online. Apalagi teman-teman selaku dari pelaku reseller atau penjualan suatu produk skincare. Yaitu adalah brandnya adalah DNI Skin Center sendiri. Nah, di sini ada langkah-langkah apa saja yang disiapkan untuk melakukan pemasaran dan penjualan secara online, teman-teman. Oke, yang pertama, teman-teman kalau masih ingat, di minggu sebelumnya, sebelum saya mulai Beauty Opportunities 2 minggu kemarin ya, saya menjelaskan tentang namanya meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Nah, teman-teman kan ingin meningkatkan penjualan berkali lipat, tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan, sudah tahu nih, kemarin materi teori-teorinya, tapi teman-teman nggak tahu nih, apa saja sih yang diperlukan dalam penjualan online? Karena saya ingin meningkatkannya berkali-kali lipat. Yang pertama, offline saya sudah meningkat, online saya pun harus meningkat. Nah, di sini berhubungan dengan materi 2 minggu kemarin sebelumnya. Nah, pada hari ini saya akan bahas, kemarin itu kita bahas tentang namanya offline marketing. Teknisnya, strateginya, pemasarannya. Nah, di sini saya akan jelaskan hal basic bagaimana cara memulai online marketing atau digital marketing. Yang akan kita bahas, bagaimana mempergunakan online marketing tanpa budget dulu nih. Kita nggak usah pakai budget dulu nih teman-teman nih, tanpa budget dulu. Karena nanti kalau nggak pakai budget itu namanya dimaksud di advance dan juga intermediate tahapannya. Nah, meningkatkan penjualan dengan platform yang kita tahu nih. Ada Instagram, Facebook, TikTok, ataupun di beberapa yang lainnya.
Ini kan materi sebelumnya teman-teman untuk meningkatkan penjualan dan online marketing. Nah, pertanyaannya akan muncul teman-teman sebelum saya mulai materi ini. Kenapa sih Pak harus melakukan pemasaran online dan penjualan secara online? Di sini saya ambil satu kutipan yang ada dalam media online, di surat kabar media online. Di dunia yang serba maju saat ini, calon customer dapat berbelanja tanpa mengunjungi tempat ataupun toko belanja yang dimau, dan mereka bebas memilih barang yang diinginkan serta dapat langsung melakukan transaksi melalui dunia online. Jadi teman-teman, kalau sadar teman-teman, saat ini ya, di era COVID kemarin selama 2 tahun merubah kebiasaan manusia, merubah perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, yang dimana dulu kalau kita mau beli barang, beli baju harus datang ke tokonya lebih enak. Tapi setelah kita melakukan namanya adaptasi selama 2 tahun di era COVID-19, akhirnya kita mulai membiasakan membeli satu barang, khususnya baju, tanpa datang pun kita bisa beli. Dan kita bisa percaya kualitasnya mungkin bisa bagus. Nah, masyarakat sudah belajar hampir 2 tahun ini. Dan untuk menghilangkan adaptasi itu perlu waktu lagi teman-teman. Gak mungkin instan. Nah, artinya momentum ini belum terlewat teman-teman. Artinya teman-teman bisa melakukan pemasaran secara online dan menjual secara online. Karena teman-teman tahu ya istilah mager itu apa? Malas gerak. Masyarakat, anak-anak zaman sekarang apalagi malas gerak ya. Mau beli apapun aksesnya mudah. Mau beli ada Gojek, mau beli ada Tokopedia, mau beli ada Shopee. Nah, kenapa kita nggak masuk di situ? Masuk dalam pemasaran secara online, medianya pun ada. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman tidak melakukan pemasaran online? Nah, apa yang terjadi nih? Ini berdasarkan data ya teman-teman yang saya dapatkan. Maka Anda akan kehilangan untuk bisa mendapatkan penjualan secara online. Pasti teman-teman. Kalau teman-teman nggak melakukan pemasaran secara online, ya gimana mau dapetin pembelinya secara online? Karena kenapa? Ini berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, dari OJK yang kita percaya. Otoritas Jasa Keuangan dari Menteri Keuangan sendiri mengungkapkan berdasarkan data di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari kemarin, 88,1% pengguna internet di Indonesia sudah melakukan pembelajaran secara online. Teman-teman, yang saya dapatkan datanya, pengguna internet di Indonesia itu hampir setengah lebih dari penduduk Indonesia, hampir mendekati 150 juta, hampir 160 juta. Artinya kalau 88%, saya taruhlah ambillah 90%. Artinya sekitar 130 juta penduduk Indonesia sudah melakukan pembelian dan mau mencari sesuatu hal dari media online. Ya teman-teman ya, kalau dilihat arti ini sudah banyak marketnya, market share tinggi sekali teman-teman. 88,1% pengguna internet Indonesia sudah melakukan pembelajaran secara online. Nah teman-teman, ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini dapatnya dari platform marketplace, Shopee, Lazada, Bukalapak, ataupun yang lainnya. Nah, artinya penjualan bisnis ataupun online, ya, penjualan ataupun bisnis online merupakan satu hal yang sangat menjanjikan untuk pelaku usaha karena semakin hari pengguna internet semakin tinggi. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi kan dari OJK itu dari data pendudukan sebesar itu pengguna internet, dia menyampaikan 150 juta. Nah, ini yang baru saya dapatkan tepatnya di bulan Maret kemarin. Ya, suatu platform atau suatu media di Indonesia namanya We Are Social. Nah, We Are Social itu artinya yang mengunggah dalam bentuk platform online, menyampaikan 204.700.000 penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Ini laporan dari data We Are Social, teman-teman bisa lihat di Google, datanya ada. Artinya, hampir 80%, hampir 85% ya, penduduk Indonesia aktif menggunakan internet. Teman-teman bayangkan, teman-teman dapat 0,0001, teman-teman udah punya 1.000 orang customer. Atau 0,001, teman-teman udah punya 100 customer dari media online, dari pemasaran secara online. Dan hal ini banyak dimanfaatkan semua pelaku usaha untuk meningkatkan penjualannya. Dan hampir semua pelaku usaha teman-teman udah masuk untuk meningkatkan penjualannya di online. Masa teman-teman nggak mau ambil momentum di sini? Ya.
Nah, hal penting ya sebelum saya masuk pada materi pentingnya. Hal penting yang teman-teman harus tahu. Melakukan penjualan ataupun bisnis online tentu berbeda dengan penjualan bisnis ataupun offline. Karena dalam online semua memanfaatkan sarana utamanya adalah internet untuk melakukan penjualan dan bisnis online-nya. Teman-teman, cost-nya online dan offline lebih murah online, teman-teman. Sudah dibuktikan semua pelaku usaha apapun. Ya, offline dan online lebih murah online untuk saat ini. Artinya udah cost-nya rendah, low cost, tapi bisa mendapatkan high return ya. Suatu pemasukan yang lebih tinggi. Ini sudah disampaikan semua pelaku usaha dan menjelaskan bahwa dalam media media online ini lebih besar dan biayanya bisa ditekan lebih rendah karena tergantung dari kita sendiri. Nah, untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan online apa saja sih Pak yang harus saya persiapkan? Nah, ini berhubungan dengan materi-materi sebelumnya yang pernah saya sampaikan untuk how to start. Nah, ini masih ada hubungannya. Mempersiapkan 3 jalur atau 3 tempat ini. Yang pertama, teman-teman harus punya tempat promosinya. Apa sih Pak tempat promosi itu? Tempat promosi adalah jalur untuk kamu, ya, jalur untuk kamu promosikan produk yang kamu jual untuk menarik awareness atau desire. Artinya awareness itu ketertarikan dan hasrat orang yang melihat konten kamu. Kan dalam media, kalau kita jualan offline, kita harus bawa produknya. Kalau online, kita hanya buat kontennya, katalog online-nya aja. Nah, kamu harus promosikan untuk menarik perhatian orang dan meningkatkan hasrat orang untuk mau tahu lebih dalam. Tempatnya di mana aja nih? Nah, tempatnya Instagram, untuk media sosial, Facebook, TikTok. Nah, teman-teman tahu nggak nih? Mungkin di sini ada yang sudah pakai, ada pun yang belum. Saya pastikan sih, hampir banyak pelaku usaha melupakan ini karena mereka hanya fokus di 3 platform, Instagram, Facebook, dan TikTok. Padahal teman-teman, di situ di dalam media internet sudah disediakan namanya Google Businessku. Itu namanya toko Google gratis, teman-teman tinggal hanya request. Nanti teman-teman tinggal siapkan alamat, nanti saya jelaskan cara membuka Google Business, nanti ada di sini tahapannya. Teman-teman cuma siapkan website, bikin sendiri, bikin kecil-kecil aja. Kalau nggak ada website, nanti sudah disediakan oleh Google Business, alamat, nomor telepon, hingga katalognya bisa masuk di situ. Ada kelebihan dari Google Business yang teman-teman bisa manfaatkan. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya tempat promosinya, langkah kedua yang teman-teman harus siapkan, teman-teman harus memiliki tempat komunikasi. Untuk apa sih ada tempat komunikasi? Karena gini, teman-teman udah promosi, mereka tuh butuh tempat untuk bisa bertanya kepada teman-teman. Karena apa? Dia udah tertarik, dia udah punya hasrat nih, mau tahu nih produknya teman-teman. Desire-nya, awareness-nya udah dapat. Nah, makanya teman-teman sediakan tempat komunikasi, jalur komunikasi untuk calon customer kamu untuk meningkatkan menjadi engagement dan interest mereka lebih tinggi. Tempatnya apa sih Pak? WhatsApp Business, Telegram, Line, dan chat Mesos. Ya, chat Mesos itu bisa bermanfaat juga teman-teman ya. Nah, ini tempatnya. WhatsApp Business, Telegram, dan Line. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan nih teman-teman nih. Banyak orang lupakan ada namanya satu tempat komunikasi yang dulu sempat hit dan sekarang ditinggalkan, tapi ternyata saya pas baru masuk lagi aplikasinya banyak hal yang baru di dalamnya. Nanti saya akan sampaikan. Yang ketiga, teman-teman kalau sudah punya tempat komunikasi, teman-teman harus memiliki tempat pembelian. Jangan sampai buat orang itu bingung. Jadi gini teman-teman, udah siapin jalur untuk promosi, untuk komunikasi, tapi ketika untuk beli, teman-teman komunikasi di tempat yang sama lagi, ya mereka nggak mau rata-rata. Karena customer itu udah pinter teman-teman. Dia akan tahu, kan untuk WA itu tempat untuk komunikasi saya mau kepo. Tapi untuk belinya lebih mudah, saya dapatnya dari mana? Nah, teman-teman sediakan nih tempat pembeliannya. Nah, tempat pembeliannya, jalur untuk mempermudah calon customer kamu untuk melakukan pembelian atau action atau sales, terjadinya penjualan. Nah, tempatnya nih yang paling berame banget ya. Ini jadi namanya sekarang jadi Red Ocean ya. Jadi Red Ocean banget, marketplace, Shopee dan Tokopedia. Ya, Shopee dan Tokopedia memang kalau usernya paling tinggi Tokopedia. Tapi untuk yang aktif setiap harinya paling tinggi Shopee. Hampir sekitar 70% lebih tinggi dibanding Tokopedia untuk pengguna aktifnya. Tapi kalau untuk usernya banyak Tokopedia, tapi pengguna aktifnya banyaknya Shopee. Nah, dan landing page website penjualan. Nah, di sini saya akan jelaskan juga tuh cara membuat website penjualan yang mudah tanpa biaya. Nanti saya akan jelaskan tahapannya. IG Shop, saya akan jelaskan juga cara buat IG Shop. Tapi ada syaratnya di situ.
Saya akan jelaskan juga cara membuat TikTok Shop, dan di sini saya akan jelaskan juga cara membuat WhatsApp Shop. Nah, teman-teman nih, jadi WhatsApp itu bukan komunikasi, tapi bisa jadi WhatsApp Shop. Nanti tinggal taruh linknya aja di situ. Nanti saya akan jelaskan cara-caranya teman-teman. Nah, 3 jalur inilah yang teman-teman harus siapkan. Kalau teman-teman nggak siap 3 jalur ini, teman-teman nggak bisa masuk online. Jadi kalau teman-teman nggak bisa masuk dalam 3 jalur ini, sulit teman-teman untuk bisa masuk jalur online. Susah sekali teman-teman. Jangan hanya satu, ya ketiga-tiganya harus ada. Jangan cuma salah satu atau dua aja, harus tiga-tiganya ada. Oke, yang pertama saya akan mulai untuk tempat pemasarannya. Tempat pemasaran di sini saya sudah rekomendasikan. Ada 4 rekomendasi untuk melakukan pemasaran secara online untuk meningkatkan awareness dan interest. Jadi teman-teman kalau lihat di bank konten mau share di mana nih? Dari bank konten atau teman-teman bikin konten sendiri. Nah, teman-teman bisa share tempatnya itu adalah pertama di Instagram bisnis. Nah, ini saya berikan contoh nih. Instagramnya DNI Skin Center. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, di situ udah ada bio-nya, udah jelas sekali. DNI Skin Center itu apa? Nah, teman-teman punya tokonya teman-teman, udah jelasin dalam bio itu apa. Supaya orang nggak bingung, teman-teman itu apa, Instagram teman-teman itu apa. Di bio-nya itu harus bisa menjelaskan semua hal, tapi nggak bisa panjang-panjang, hal yang singkat-singkat saja. Nah, pastikan alamatnya pun sudah jelas, hingga ada link masuk ke WA atau marketplace teman-teman sendiri, atau menggunakan Beacon atau Linktree. Pastikan ada itu, karena itu menjadi pusat informasi selanjutnya teman-teman. Jadi di bio teman-teman tuh harus penting sekali yang menjelaskan teman-teman ini apa, penjualannya apa, segmennya apa, supaya jangan sampai salah. Nah, Instagram bisnis adalah toko IG bisnis penjualan Anda untuk menyampaikan informasi penting yang ada di kolom biografi. Jadi informasi penting itu hanya cantumkan di biografi aja, jangan sampai informasi yang tidak penting ditaruh di biografi. Ya, informasi yang penting harus masuk di biografi, alamat, menjelaskan teman-teman tokonya apa, segmentasi produknya apa, alamatnya, link yang kemana, WhatsApp-nya mana, itu harus sudah ada di situ semuanya. Yang kedua, nah ini platformnya, namanya Facebook Business. Sama seperti ini Instagram, dia ada profiling bio-nya juga. Buat toko bisnis, Facebook Business punya Anda untuk menyampaikan informasi penting di kolom biografi. Dan buat link WhatsApp untuk info lebih lanjut. Nah, kelebihannya di sini ada fanpage. Nanti saya akan jelaskan juga teman-teman, fanpage itu apa. Nah, fanpage itu adalah suatu kayak buat katalog online Facebook untuk melakukan penjualan. Hingga untuk melakukan iklan dan yang lainnya itu ada di pembahasan advance ya. Saya akan jelaskan di situ fanpage ini. Nah, teman-teman harus siapkan ini. Nah, selanjutnya teman-teman harus punya TikTok tapi udah berubah jadi bisnis. Ya, jadi harus berubah jadi bisnis kan teman-teman mau selling kan, mau melakukan penjualan. Jadi TikToknya harus berubah jadi bisnis. Ya, ini saya ambil contoh lagi dari DNI. Ya, nah teman-teman saya sarankan masuk TikTok karena TikTok itu paling mudah viralnya. Contohnya nih, di DNI Skin Center, yaitu ada namanya, saya lihat itu ada postingannya dari Dr. Dharma, namanya Spidol Ajaib, itu untuk klinik ya, Spidol Ajaib. Tapi teman-teman yang melihat udah berjuta-juta, hampir 1 juta orang yang sudah melihat. Artinya untuk viral itu lebih mudah untuk TikTok itu, asal videonya directnya jelas tujuannya dan emang dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih mudah, ya. Nah, sama untuk TikTok bisnis sama, ada di situ ada profilingnya. Mohon maaf itu salah tulis, bukan toko Facebook ya, tapi toko TikTok bisnisnya. Nah, sampaikan di biografinya hal-hal yang penting dan pastikan ada link untuk bisa masuk ke dalam marketplace atau penjelasan masuk ke WhatsApp. Nah, itu penting sekali teman-teman. Nah, ini ada baru 3 nih. Satu lagi apa sih Pak? Kok Bapak nggak masukin? Nah, ini teman-teman. Karena kenapa? Fokus utama banyak para penjual di poin 3 tersebut. Padahal ini yang paling menjadi kuncinya menurut saya. Toko Google Bisnis. Teman-teman, saya sendiri sebagai user pembelian barang di Shopee, kadang-kadang beli barang di Instagram, kadang-kadang beli mana. Karena saya termasuk orang yang memang maksudnya kalau bisa beli harus datengin. Kecuali memang kalau saya mau tahu kualitasnya. Kalau saya udah tahu kualitasnya, saya hanya mau tahu aja nih. Instagramnya sudah ada, marketplace-nya udah ada. Saya mau lihat nih di Google dia udah punya rating apa ya? Karena Google itu kan ada untuk ratingnya ya, testimoni, rating. Nah itu penting teman-teman kalau menurut saya. Sama pelaku usaha yang lain pun sama. Nah toko Google Bisnis ini hampir 83% pelaku penjual online di Indonesia sudah memiliki toko online di Google Bisnisnya. Jadi semua teman-teman bayangkan ini saya ambil beberapa contohnya di beberapa daerah.
Ya, ini seperti Google Map. Jadi teman-teman kalau di dalam Google Map buka, nanti kalau teman-teman udah punya toko bisnis ini, nanti muncul yang punya teman-teman. Orang nggak cari, tapi ngeliat punya teman-teman muncul, ada gambar toko kayak gitu tuh yang warna merah. Ya teman-teman kalau lihat itu warna merah, ada tas yang dibawa kayak logonya Shopee, itu toko teman-teman. Bayangkan teman-teman, orang nggak lagi lihat yang punya teman-teman, tapi ketika lihat di mapnya ada tokonya teman-teman, dia akhirnya klik, akhirnya kepo. Nah, ini kelebihannya toko Google Business, karena hampir kebanyakan orang untuk memastikan kualitas barang itu pasti lihat ke Google karena ada ratingnya. Nah, pelaku penjual ini 83% sudah pasang di toko Google Business. Kenapa toko Google Business ini sangat penting? Karena untuk mempermudah calon customer kamu untuk menemukanmu di pencarian Google. Karena jangan sampai kamu cuma ada di Instagram aja rame, gue segala macam bahas di TikTok dan Facebook, tapi ketika di Google nggak ada, orang bingung mempertanyakan, ini bisnisnya bener atau enggak? Karena rata-rata itu kan kalau bicara tentang namanya toko bisnis itu, dia harus punya juga toko online bisnisnya, bukan aja di Instagram saja, agar lebih meyakinkan. Nah, Google Business ini menyediakan fiturnya juga ada insight loh teman-teman, hingga teman-teman nanti bisa iklan untuk meningkatkan promosi toko Google-nya. Ya teman-teman kalau lihat ya, masuk di Google, teman-teman masuk, misal klik apapun, nanti ada tulisan yang ads, AEDS di sebelahnya yang ketika link itu, teman-teman lihat website orang-orang, nah itu artinya lagi diiklankan oleh mereka. Jadi teman-teman nggak cari, tapi kalau misalnya segmennya sama, mereka akan muncul. Nah itu kelebihannya toko Google Business. Ini gratis teman-teman, hanya request nanti ke Google, nanti saya akan jelaskan cara requestnya bagaimana. Nanti teman-teman tinggal cantumkan alamat rumah aja, nggak apa-apa. Alamat rumah teman-teman, cantumkan nomor telepon teman-teman, website-nya pun kalau belum ada nanti disediakan oleh toko Google Business. Cara bikin website-nya sudah ada, mudah sekali teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu nih. Yang pertama untuk media sosial, cara membuat Instagram bisnis dan Facebook bisnis. Ini mudah sekali ya teman-teman. Pasti teman-teman saya yakin semua udah punya ya, tapi saya harus jelaskan juga. Nah, untuk menyiapkan akun bisnis saya ambil langsung dari penjelasan di website Instagram. Nanti kalau teman-teman belum berubah, nanti saya akan kirim linknya juga ya, agar teman-teman nggak bingung. Menyiapkan akun bisnis Instagram Anda. Yang pertama, itu sudah sangat jelas, sangat terlihat. Teman-teman boleh foto untuk ini biar tidak tertinggal. Menyiapkan akun bisnis Instagram Anda, yang pertama adalah di pengaturan, cari akun yang gambar profile, lalu ketik, terus beralih ke akun profesional. Artinya teman-teman udah mau berubah ke bisnis. Nah setelah itu teman-teman akan muncul pilih untuk menggambarkan bisnis Anda. Nah nanti saya akan jelaskan ya, lebih spesifiknya. Nanti ada juga di materi di slide berikutnya. Terus yang ketiga, penyiapan sudah selesai, artinya Anda sudah siap untuk sudah punya bisnis, Instagram bisnis. Dan sekarang tinggal lengkapi profiling Anda menggunakan tips berikut ini. Nanti akan kasih tahu juga tips-tipsnya seperti apa. Sama untuk Facebook atau Meta for Business. Ya, nah membuat itu teman-teman tinggal masuk aja di bisnis Facebook overview, nanti buat akunnya, masukkan nama bisnisnya, nama Anda, alamat, email ataupun yang lainnya, cantumkan, masukkan detail bisnis Anda, sampai di situ pun bisa buat katalognya. Nah sebelah kanan itu ada fanpage-nya nih, modelnya nih. Jadi teman-teman kalau mau bikin, setelah bikin Facebook bisnis, teman-teman bikin namanya fanpage di situ. Nanti saya akan jelaskan juga cara membuatnya. Ya ini tahapan untuk buka membuat Instagram bisnis dan Facebook bisnis teman-teman dan fanpage-nya. Nah ini adalah cara untuk membuat TikTok bisnis teman-teman. Nah kalau TikTok bisnis seperti ini teman-teman tahapannya. Cara membuat TikTok bisnis, yaitulah cara membuatnya. Nah teman-teman di situ teman-teman harus install dulu pastinya. Setelah itu teman-teman bisa dari Google Play atau misalnya di iOS itu namanya di Apple Store. Setelah itu buat akun personal, ya masukkan semuanya sampai dengan link-link yang lain teman-teman bisa masukkan. Setelah itu klik menu pada profile yang di pojok kanan tuh dalam TikToknya teman-teman, itu ada garis 3. Nah setelah itu teman-teman setelah klik nanti akan muncul manage account, pilih switch to business account. Ya, setelah ada switch business account, nah teman-teman klik lagi untuk manage account. Nanti langkah keempat masuk lagi. Nah di sini teman-teman untuk bisnisnya masuk. Setelah itu langkah kelima, teman-teman pilih kategorinya. Jadi tinggal next aja di situ di langkah 4. Setelah itu teman-teman pilih kategorinya apa? Beauty kan pastinya. Nah teman-teman tinggal pilih. Nah itulah langkah untuk buat TikTok bisnis teman-teman. Ya, go TikTok bisnis. Nah cara membuat toko Google. Nah teman-teman nih, kalau bisa langsung di zoom ya, kan bisa tuh di zoom di situ teman-teman. Takutnya tidak terlihat. Langkah yang pertama, teman-teman ya,
teman-teman akses halaman Google Business. Jadi teman-teman tinggal buka di Google, klik Google Business. Setelah itu, ya teman-teman di situ ada namanya di Google Businessku. Nanti ada klik ada tulisan mulai sekarang. Nah, setelah itu teman-teman harus login menggunakan akun Gmail. Nah, pastikan akun Gmail itu yang memang mau dipakai untuk jualan teman-teman di toko Google Business. Ya, pastikan. Kalau bisa sih namanya sama seperti toko yang teman-teman akan buat. Nah, setelah itu, masukkan nama bisnis teman-teman apa nih? Sesuaikan kalau bisa, saran saya, sesuaikan dengan nama toko di Instagram, Facebook, dan TikTok. Jangan sampai beda-beda, nanti orang bingung. Ya, setelah itu, yang keempat, teman-teman cuma pilih ya untuk memiliki kantor fisik, dan untuk membeli titiknya di Google Maps. Jadi gini teman-teman, kalaupun tidak, nggak apa-apa teman-teman. Ya, cuman kelebihannya kalau teman-teman pilih tokonya, pakai rumah teman-teman aja kan nggak apa-apa. Pakai rumah teman-teman untuk jualan, jadi orang nanti kalau mau cari tahu mau beli DNI Skin Center langsung tinggal datang mereka. Ya, apalagi kalau punya toko sendiri itu lebih bagus sekali. Ini harus ada. Ya, langkah yang kedua tinggal cantumkan di mana alamatnya, sudah jelas di situ. Nah, nanti supaya nanti teman-teman tokonya muncul di Google Map. Ini udah pasti muncul di Google Map. Jadi orang nggak sengaja lagi lihat Google Map, ngelihat alamat dan yang lainnya, tiba-tiba lihat, oh ini kok ada penjual DNI Skin Center ya? DNI saya, produk DNI saya udah mau habis. Akhirnya tiba-tiba mampir ke teman-teman. Artinya rezeki itu akan selalu ada teman-teman. Nah, itu udah ada pilihannya untuk tempatnya teman-teman sendiri. Nah, setelah itu teman-teman yang ke-8 di langkah ketiga, masukkan area layanan jika hanya fokus pada area tertentu. Jadi teman-teman gini, teman-teman mau cover di area mana aja. Nah, pilih areanya. Ya, maksudnya kalau di luar area itu yang mana? Nanti teman-teman tinggal pilih, nanti akan masuk lagi untuk milih wilayah-wilayah area yang teman-teman mau cover. Nah, yang ke-9, teman-teman diwajibkan untuk memilih kategori bisnisnya, sama seperti semuanya. IG bisnis, TikTok bisnis, Facebook bisnis, semua harus ada profiling untuk kategori bisnis yang teman-teman sedang jual. Itu harus sudah ada. Nah, teman-teman di situ langsung bisa perancangan website. Itu dibuat yang mudah sekali. Jadi nanti alamat website teman-teman langsung toko Google bisnisnya yang terdaftar dari Gmail teman-teman yang tadi pertama kali masuk. Nah, tinggal diklik, habis itu tinggal masukkan untuk situs website yang teman-teman mau masukkan. Nah, yang ke-10, masukkan detail kontaknya. Nah, teman-teman harus ada nih, kontaknya jangan sampai nggak ada nomor telepon loh, sayang sekali teman-teman. Nah, kalau udah ada URL-nya yang sama yang dibuat oleh Google Business tadi, di kategori nomor 9 di langkah 3. Nah, itu kan ada situs website yang sudah teman-teman buat, yang namanya disesuaikan dengan nama Google Business teman-teman aja. Nah, nanti URL-nya masukkan ke sini. Ya, masukkan di situ, ya. Nah, setelah itu yang ke-11, teman-teman pilih kata ya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Google Business. Jadi untuk dapatkan update perkembangan untuk Google Business ya teman-teman, pastikan. Nah, yang ke-12, jika informasi sebelumnya ada keliru, masih bisa kembali dan mengklik tanda sebelumnya itu. Jadi teman-teman bisa melakukan misalnya sebelum diverifikasi ya teman-teman ya, sebelum diverifikasi bisa dicek kembali kok udah benar ataupun belum. Nah, yang ke-13, kemudian masukkan nama penerima kartu pos. Nah, ini penting teman-teman. Pak, itu kan saya sudah next, Pak. Berarti udah diverifikasi belum, teman-teman? Artinya teman-teman sudah mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman harus menerima surat pos dari pihak Google. Ini gratis, teman-teman, tanpa biaya. Jadi, teman-teman, cantumkan untuk verifikasinya nama, siapa yang menerima, alamatnya, dan yang lainnya, hingga nomor teleponnya. Untuk pengiriman dari Google Business. Ini gratis, teman-teman. Tanpa biaya apapun, nggak ada biaya pos dan yang lainnya, gratis dari Google, kebaikan Google. Nah, setelah itu, sekitar 3 ke 4 hari, paling lambat itu 1 minggu. Kalau luar daerah mungkin bisa paling lambat 10 hari. Misal Sumatera ataupun yang lainnya bisa 10 hari. Kalimantan bisa 10 hari atau 7 hari lah paling cepatnya. Nah, setelah itu teman-teman masuk dan terima suratnya nih. Nah, ketika udah terima suratnya, 7 hari kemudian buka lagi Google Business-nya, kan belum ada. Nah, di situ dimasukkan kode verifikasi yang seperti yang tercantum dalam amplop. Tinggal dimasukkan, udah dimasukkan, diklik, oke, langsung sudah terdaftar teman-teman. Nah, ini penting sekali teman-teman nih, buat toko gratis di Google tanpa biaya. Mau bayar bisa, malah performnya lebih tinggi kalau bayar. Kalau gratis pun performnya sudah ada, tapi mau tinggi lagi bayar. Google udah sediakan untuk platformnya. Kalau nggak salah per bulan itu 450.000 dan bisa diatur. Oke. Itu Google Business teman-teman. Nah, next weekly coaching untuk rekan reseller kita akan bahas materi konten apa saja sih
yang menarik perhatian, attention calon bayarnya teman-teman untuk tertarik serta membeli produk yang teman-teman jual. Kita akan bahas tentang membuat content awareness, interest, desire, action untuk tujuannya sales, penjualan ya teman-teman ya. Nah, di sini belum berhenti teman-teman. Saya masih bahas nih, masih ada main point topik yang paling penting juga. Tadi baru tempatnya nih untuk promosi. Nah, 4 tempat rekomendasi ya dari saya langsung nih teman-teman ya untuk berkomunikasi dengan buyers. Ya, 4 tempat rekomendasi untuk komunikasi dengan buyers. Yang pertama ya, tempat ini sebagai sarana komunikasi dengan calon buyers kamu untuk meningkatkan keinginan ataupun hasrat pembelian ya, hasrat pembelian dan kepercayaan calon customer kamu dan produk yang teman-teman tawarkan atau teman-teman jual. Artinya ini masuk tahap berikutnya nih, desire dan engagement. Ya, artinya untuk ketarikan lebih lanjut ya dan juga meningkatkan suatu engagement yang lebih kuat. Harus ada komunikasi nih. Ada 4 tempat rekomendasi dari saya teman-teman untuk meningkatkan komunikasi teman-teman agar lebih mudah. Yang pertama adalah melalui jalur chat. Facebook, Instagram, TikTok nggak ada ya. TikTok langsung komen. Chat, ini kelebihan di Instagram dan Facebook belum bisa dinikmati oleh pengguna TikTok sendiri karena harus komen ya. Contohnya, ini komunikasinya teman-teman nih. Ya ini kan ada yang tanya jawab tuh. Teman-teman bisa di sini nih. Mereka tanya apa saja diperlukan. Tapi tetap setelah itu tawarkan mereka, kakak mau melakukan pembeliannya langsung di sini, saya kirimkan ongkos kirimnya, atau kakak mau lewat marketplace yang akan nanti saya kirimkan. Artinya teman-teman bisa memberikan opsi-opsi buat mereka di kolom chat. Ya, itu pentingnya komunikasi. Yang kedua adalah WhatsApp bisnis. Ini saya berikan contohnya nih. Saya berikan contohnya hanya covernya dulu ya teman-teman ya. Ini WhatsApp bisnis dari rekan reseller untuk info center. Nah, teman-teman di sini bisa cantumkan untuk bisnis ya. Bisa pilih kategorinya beauty, kosmetik, dan personal care. Di situ dia bisa masukin katalognya, bisa ngasih bio-nya, bisa ngasih link-nya, alamatnya, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya Telegram. Memang saya tidak terlalu prefer, tapi Telegram ini teman-teman bisa masuk di semua channel-channel dan grup Telegram. Skincare, kalau teman-teman mau dapetin marketnya, di situ bisa masuk. Karena di situ banyak channel-channel yang teman-teman bisa masukin dan teman-teman tinggal share yang produk yang teman-teman jual. Ini gratis, makanya saya bisa masukkan juga Telegram untuk sarana komunikasi teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, sempat viral di tahun 2015, 2014, 2016. Tapi tertutup karena majunya WhatsApp, adanya Telegram, dan yang lainnya, mulai menghilang nih. Padahal dulu jadi sarana komunikasi yang paling penting juga. Line itu punya namanya wallet. Jadi Line ini udah sediakan wallet. Wallet itu untuk melakukan pembelian. Jadi seakan-akan tuh Line itu udah punya semacam Line shop. Saya belum tahu nih link, tapi dia belum punya untuk namanya pembelian langsung dari Line-nya. Mereka akan lempar linknya ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada, dan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa coba nih. Nah, di situ sudah ada walletnya. Jadi orang itu bisa langsung deposit di situ. Lakukan pembelian, tapi tetap lari ke Shopee. Ya. Nah, yang saya sangat menarik di sini adalah Line sudah menyediakan untuk story kita melakukan penjualan. Di situ udah ada tuh. Saya hampir lihat, hampir banyak penjual-penjual di luar negeri rata-rata mempergunakan namanya Line Phone. Teman-teman bisa masuk di Line-nya, ada namanya Line Phone. Nah, teman-teman bisa update nih story-storiesnya teman-teman sendiri untuk mempermudah teman-teman untuk menjangkau customer atau calon bayarnya teman-teman sendiri. Ya, itu namanya Line Phone. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama adalah WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah merupakan sarana komunikasi yang paling direkomendasikan saat ini. Karena Anda dapat membuat katalog produk. Nah, teman-teman bisa masukkan katalog ini. Hingga teman-teman di situ bisa buat keranjang pembelian produk atau disebutnya WhatsApp Shop. Nanti saya akan jelaskan nih mana WhatsApp Shop-nya. Ada di sini di bawahnya. Dan di situ ada alamat toko Anda. Samakan alamat tokonya seperti yang ada dalam toko bisnis, toko Google Business. Ya, untuk yang ada di Google Map biar sama, biar sinkron. Dan link website teman-teman bisa masukkan yang ada di Google Business juga. Hingga link marketplace teman-teman bisa masukkan di dalamnya. Teman-teman bisa taruh semua di WA bisnis atau di bio-nya. Ini teman-teman. Untuk bio-nya teman-teman bisa isi ini. Untuk informasi ini sekitar bisa masuk 300 huruf yang bisa masuk untuk bio-nya. Di bawahnya untuk tokonya teman-teman, untuk aktifnya dari jam berapa, hari
Yang aktifnya lagi hari Senin sampai dengan hari apa, ini teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya teman-teman di situ bisa cantumkan untuk alamat hingga email dan sampai dengan websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk nih teman-teman. Di situ ada katalog. Nah, katalog untuk apa? Nah, ini ada manfaatnya kan teman-teman. Jadi katalog itu bukan hanya katalog dia untuk lihat aja, bukan. Kelebihan katalognya ini, mereka bisa langsung masuk ke dalam WhatsApp Shop. Nah, di situ orang itu tinggal klik, masukkan ke dalam keranjangnya. Nah, ketika udah masukkan keranjang, nanti masuk ke dalam keranjangnya dia, nanti ada notif tuh mereka ketika teman-teman sama melakukan pembelian melalui website seperti ini. Tapi ini WhatsApp udah sediakan nih, gratis. Dalam WhatsApp bisnis. Nah, di situ sudah ada nih teman-teman nih. Nah, paket-paket yang sudah dibeli, kalau misalnya salah, mereka bisa cancel. Nah, setelah itu, mereka akan kirim ke kita seperti ini. Yang sebelah kanan yang agak miring. Namanya view send chart, artinya dia sudah request produknya ini. Nah, teman-teman sudah tahu nih, teman-teman nggak usah tanya dia lagi dia mau belinya apa. Artinya buyer saya itu udah menjelaskan dia mau beli ini. Nah, ini kelebihan WhatsApp Shop. Saya sangat rekomendasikan teman-teman harus punya ini. Untuk mempermudah calon buyer, calon customer teman-teman, jadi nggak usah tanya-tanya lagi, udah jelas semua di sini. Ya, ini untuk WhatsApp bisnis. Ya, nah selanjutnya yang saya rekomendasikan tadi WhatsApp bisnis ya. Nah, yang kelima, tempat pembelian customer. Di antara line form dan yang lainnya saya jelaskan hanya WhatsApp bisnis ya, yang saya sangat rekomendasikan dan teman-teman harus miliki. Kenapa saya belum bisa menjelaskan line form? Karena saya pun lagi pelajari logaritmanya line seperti apa, karena yang baru ya. Nah, di sini saya akan masuk 5 tempat pembelian customer. Nah, teman-teman harus ketahui, tempat ini sebagai sarana pembelian calon customer kamu untuk mempermudah akses calon customer kita untuk melakukan pembelian terhadap produk yang mereka sudah mau beli, untuk melakukan action atau sales. Nah, teman-teman diperhatikan di sini. Nah, di situ ada namanya website atau landing page dari toko Google Business, teman-teman bisa manfaatkan. Kalau teman-teman mau bikin website pun bisa, sangat murah sekali teman-teman sekarang bikin website itu, apalagi landing page, sudah ada yang gratis, nanti saya akan jelaskan di sini ada ya. Saya akan jelaskan cara bikin landing page itu ada di sini, karena itu penting sekali, saya harus jelasin. Ini contohnya landing page dan website. Ini contohnya Instagram Shop, saya akan jelaskan cara membuat Instagram Shop, ini contohnya. Yang udah jadi. Ini contohnya udah jadi untuk TikTok Shop. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Mereka sudah ada TikTok Shop itu. Pembeliannya malah lebih mudah ya. Saat ini TikTok Shop hampir mengalahkan Instagram Shop. Jauh. Instagram Shop ketinggalan malahan saat ini. Nah, selanjutnya itu marketplace Shopee, teman-teman bisa lihat. Saya ambil contohnya dari Denny Skin Center Jatim. Nah, di sini ada lagi marketplace Tokopedia. Di sini saya ambil contohnya Denny Skin Center Online dari Kota Surakarta. Dari reseller kita di Surakarta. Nah, ini masih tampilan depan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat landing page produk sederhana atau mini website nih, teman-teman ya. Nah, di sini saya ambil dari datanya di Google juga cara membuatnya. Nah, teman-teman di sini cara membuat landing page dengan cara Behavior. Nah, teman-teman nanti tinggal masuk di WordPress. Nah, teman-teman tinggal masuk di WordPress, nanti ada pilihan di WordPress itu sebelah kanan atas, pilih plugin namanya Beaver Builder dalam WordPress. Itu mudah sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa namanya capture atau foto, untuk penjelasan saya ini foto. Nah, teman-teman tinggal cari tahu nanti. Di sini sudah ada langkah-langkah yang saya jelaskan. Pertama, teman-teman install namanya plugin Beaver Builder. Artinya, lakukan instalasi WordPress page builder-nya. Ya, di situ Beaver Builder-nya itu dari menu plugin di dashboard-nya WordPress. Nah, selanjutnya itu klik install dan aktif untuk mengaktifkan plugin-nya. Setelah terinstall, baru diaktifkan. Nah, setelah itu teman-teman, di situ sudah ada pilihan, teman-teman langsung buat landing page. Mau berapa slide, di situ bisa. Kalau nggak salah sampai ada 10 slide. Jadi kalau teman-teman lihat nih, scroll abis orang jualan online, dilarikan ke website. Nah, ini di landing page ini, teman-teman bisa bikin secara gratis. Nah, berbeda dengan plugin lain, ini Beaver ini sudah terintegrasi dalam menu post dan page WordPress. Artinya sudah disediakan yang paling mudah. Nah, teman-teman tinggal pilih page, di situ sudah ada pilihan, tinggal masuk dalam page-nya Beaver Builder. Nanti di situ pilihan Add New, setelah itu Launch Beaver Building. Nah, setelah launch, nah teman-teman di situ memilih template-nya, mau tampilannya kayak gimana nih? Sudah ada teman-teman banyak. Ya, teman-teman udah ada tampilannya, sudah dipermudah, udah ada tampilan, tinggal dimasukin aja. Tinggal kata-katanya dirubah, masukin fotonya, masukin CTA-nya. CTA itu call to action, nomor teleponnya, link WhatsApp-nya, atau link Shopee-nya, itu bisa masuk ke situ. Sudah ada teman-teman. Teman-teman tinggal masuk di modules dan roles sudah sesuai kategori yang disediakan. Nah, Beaver Builder ini dilengkapi dengan berbagai elemen ataupun modules
yang teman-teman bisa tambahkan dari button, foto, video, icon, dan sebagainya. Cukup klik pada icon yang sudah tersedia. Nah, teman-teman nih, ini mudah sekali teman-teman. Nah, setelah jadi, customisasi tampilan landing page-nya. Setelah itu, pilih template-nya. Nah, langsung merubah teksnya, warna, serta tata letaknya. Nah, seperti contoh ini teman-teman yang saya perlihatkan. Nah, teman-teman bisa di zoom, bisa diperjelas. Nah, teman-teman tinggal di situ. Template ini biasanya sudah ada dalam tombol CTA. Nah, tombol yang hijau itu, teman-teman, itu CTA. Teman-teman tinggal klik, habis itu masukin linknya. Jadi orang ketika lihat, dia klik di situ, masuknya ke nomor telepon teman-teman atau ke marketplace-nya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, udah yakin, barulah teman-teman tinggal publish landing page. Ada tulisan publish di paling bawah, publish. Nah, landing page teman-teman sudah jadi. Mudah ya teman-teman ya, gratis, nggak usah pusing-pusing lagi bikin website. Pak, saya harus pakai biaya website, nggak usah, ini ada yang gratis teman-teman. Saya tuh kemarin nunggu mau jelasin ini buat teman-teman untuk mempermudah. Nah, kenapa saya harus jelasin ini teman-teman? Pengguna aktif internet dan Google di Indonesia itu tahun 2022 sudah mencapai 200 juta. Ya, 204.700.000 orang di Indonesia sudah mempergunakan internet dan Google yang aktif. Ini teman-teman pentingnya landing page. Jadi bisa difoto, ataupun nanti saya bisa share juga video ini, saya ulangi kembali. Nah, yang kedua, cara membuat Instagram Shop. Nah, ini lebih mudah teman-teman, Instagram Shop ini. Sudah ada sih linknya sebenarnya di Google, cuman saya di sini saya masukkan biar teman-teman bisa paham. Nah, berikut ini adalah penjelasan untuk lengkap cara membuka toko online di Instagram Shopping. Yang pertama, akunnya teman-teman harus berubah dulu jadi bisnis Instagram. Buat websitenya, buat halaman Facebook, dan tambahkan katalognya. Jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman mau buka Instagram Shop, teman-teman harus punya website. Nah, websitenya itu dipakai dari landing page tadi bisa. Landing page yang tadi teman-teman udah punya itu di Google Business bisa dipakai. Masukkan di sini dan teman-teman harus masukkan juga Facebooknya. Jadi antara Instagram dan Facebook harus sinkron. Makanya ada fanpage ya. Hubungkan ke katalog di Facebook. Nah, setelah itu ditinjau, barulah teman-teman diaktifkan fiturnya. Jadi artinya kalau udah hubungan ke katalog, situ udah ada harganya, ketika dia klik udah masuk tuh untuk melakukan pembeliannya. Nah, tinggal tambahkan tuh label produknya apa, teman-teman tinggal masukin aja. Nah, syaratnya untuk membuat Instagram Shop, syaratnya adalah teman-teman harus memiliki website dengan domain sendiri. Artinya teman-teman tidak boleh menggunakan marketplace, dan pastikan pun websitenya sudah memiliki fitur add chart, sehingga bisa melakukan transaksi berlokasi di negara yang mendukung fitur Instagram Shopping. Indonesia sudah mendukung Instagram Shopping, teman-teman. Ini di tahun 2020. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Yang sebelah kanan tuh ya Mitra Rumah Official, Edias Wall. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman nih. Nah, pengguna media sosial untuk aktif Facebook dan Instagram di Indonesia sendiri tahun 2022 sudah mencapai 191.400.000 orang. Ini gabungan ya Facebook dan Instagram ini. 991 juta. Bayangkan, besar sekali angkanya teman-teman. Tapi tidak sebesar angka Google ya. Nah, selanjutnya cara membuat TikTok Shop. Bagaimana Pak? Nah, ini mau diperhatikan nih teman-teman nih. Cara daftar TikTok Shop, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, di browser teman-teman langsung kunjungi alamat shoptiktok.com. Pada browser, setelah itu pilih daftar sekarang. Setelah itu sign up with TikTok account yang teman-teman sudah punya, masukkan TikTok Shop-nya. Nah, setelah itu ada pilihan, ada penjelasan. Teman-teman di situ tinggal cantumkan ya untuk TikTok Shop-nya. Sobat udah setujuin semuanya, masukkan nomor telepon, masukkan alamat email teman-teman yang lengkap, masukkan kode verifikasi untuk akses akun TikTok Shop-nya, dan setelah itu klik next. Masukkan alamat gudang atau pengambilan barang, itu bisa pakai rumah. Setelah itu klik start your business. Verifikasi dokumen lewat KTP. Nah, ini TikTok Shop ini wajib pakai foto KTP teman-teman, karena wajib harus terdaftar. Setelah itu klik submit, masukkan rekening bank. Jadi, nah ini enaknya nih teman-teman nih. Kalau udah ada TikTok Shop, teman-teman nggak harus ada marketplace, karena dia jualannya dia nggak sediakan. Dia nggak boleh kamu kalau jualan TikTok dilarikan ke marketplace. Dia harus jualannya di TikTok Shop juga. Jadi rekening bank udah bisa masuk nih teman-teman, langsung terjadi penjualan. Klik submit, setelah itu tunggu konfirmasi dari akun TikTok. Nah, setelah itu kurang lebih 6 jam, paling lama 1 hari teman-teman. Nah, jadilah toko TikTok Shop seperti ini, yang ada di toko TikTok Shop Live ID. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi orang tinggal klik, dan klik, itu langsung masuk aksesnya. Pengguna media sosial TikTok di Indonesia tahun 2022
mencapai angka 92 juta. Dan angka ini memang lebih rendah dibandingkan dari gabungan Facebook dan Instagram. Tapi paling aktif di Indonesia, TikTok itu. Paling aktif mengalahkan, hampir 30% mengalahkan dari pengguna Instagram dan Facebook. Nah, cara membuat Shopee. Nah, sebenarnya teman-teman sudah punya ya. Cara-caranya itu udah ada. Teman-teman tinggal buka link Shopee, itu ada penjelasannya, tapi saya akan jelaskan. Teman-teman tinggal buka link Shopee untuk pembukaan Shopee. Di situ dijelaskan untuk cara berjualan Shopee, tahapan-tahapannya. Dari langkah 1 harus punya dan daftarkan. Setelah itu teman-teman harus klaim modal usahanya, segala macamnya dimasukkan. Setelah itu udah ada konfirmasi, udah selesai. Teman-teman pun bisa lihat untuk siapa pengunjungnya, untuk melihat reviewnya dan yang lainnya semua ada di sini. Ini sama seperti Instagram kalau saya bilang. Pengguna aktif marketplace Shopee di Indonesia tahun 2022 134.380.000. Artinya teman-teman ini market yang besar. Dapat angka 0,001-nya, teman-teman udah punya sekitar 1000-an customer di Shopee teman-teman. Nah, cara membuat Tokopedia sama seperti TikTok teman-teman, ya. Langkah-langkahnya, nah ini dijelasin nih panduan-panduannya nih teman-teman nih. Pertama buka menu utamanya, setelah itu teman-teman buka toko gratis. Setelah itu pilih bagian di buka toko gratis, tulis nama tokonya teman-teman, sesuaikan dengan nama Instagram dan penjual teman-teman yang lain. Setelah itu teman-teman langsung masukkan alamat toko yang benar dan lengkap, pastikan. Setelah itu langkah berikutnya, teman-teman langsung sudah bisa masuk di ada tulisan lanjut, nah teman-teman sudah bisa berjualan. Nanti teman-teman tinggal pilih nih, daftarnya seperti ini, bisa pakai Google, pakai toko yang ada di Google Business, atau teman-teman bisa masukkan email yang baru ataupun yang lainnya. Pengguna aktif marketplace Tokopedia tahun 2022 memang lebih tinggi, 158.130.000 dibandingkan dari pengguna Shopee. Tapi per hariannya, ini data ya, data berdasarkan dari OJK, hariannya Shopee lebih tinggi pengguna aktifnya hariannya, hampir 40-50% dibandingkan Tokopedia. Artinya marketnya yang paling tinggi adalah di Shopee. Nah, itu Tokopedia. Nah, kalau sudah semuanya, congratulations, Anda sudah siap untuk melakukan pemasaran dan penjualan secara online. Good luck teman-teman semuanya. Nah, dalam materi ini memang saya menyampaikan langkah-langkah untuk pembuatan basic. Bagaimana sih melakukan pemasaran penjualan online? Karena di materi berikutnya, teman-teman semuanya, saya akan jelaskan bagaimana cara membuat konten untuk peningkatan awareness dan interest dalam meningkatkan penjualan online Anda. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan materi berikutnya, teman-teman, kita akan meningkatkan penjualan sales untuk jadi namanya penjualan. Artinya kalau penjualan itu kita akan masuk dalam meningkatkan convert dalam Shopee dan dalam Tokopedia. Nanti saya akan jelaskan poin-poinnya bagaimana. Itu ada 2 sesi lanjutan di next weekly coaching rekan reseller Indonesia berikutnya. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam materi next weekly coaching dalam membuat suatu pemasaran dan penjualan secara online. Ini masih basic, tapi manfaatnya bukan hanya basic, manfaatnya bisa sampai dan tinggi. Karena langkah ini teman-teman perlukan untuk bisa masuk dalam dunia pemasaran online dan penjualan secara online. Dan saya pun paham pasti teman-teman semuanya sudah melakukan hal tersebut, tapi teman-teman harus mempelajari basic-basic yang teman-teman harus ketahui untuk bisa meningkatkan terus-menerus penjualan dan pemasaran secara online. Teman-teman, materi ini tidak akan ada manfaatnya kalau teman-teman tidak melakukan prakteknya. Materi hanyalah sebuah teori. Tanpa praktek, materi tersebut tidak akan menjadi suatu manfaat yang besar buat teman-teman. Artinya, dapatkan teorinya, lakukan prakteknya. Sampai ketemu di next weekly coaching pada berikutnya dalam penjelasan bagaimana cara membuat konten untuk meningkatkan awareness dan interest dalam meningkatkan penjualan online Anda. Dan 10 hari ke depan kita akan adakan lagi beauty opportunities dan how to start. Ya teman-teman, jika punya reseller bisa diundang dalam beauty opportunities, calon-calon reseller ataupun calon buyers-nya yang sudah memang mau menggunakan produk ini sudah lama dan tertarik untuk menjadi seorang reseller juga, bisa langsung diundang dalam beauty opportunities dan how to start dalam rekan reseller DNA yang akan kita adakan 10 hari ke depan. Dan setelah selesai next weekly coaching dalam bagaimana cara membuat konten untuk meningkatkan awareness dan interest dalam meningkatkan penjualan online Anda. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti dalam next weekly coaching pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dalam pengucapan kata dan spell dan juga kalimat yang saya gunakan dalam weekly coaching rekan reseller DNA pada hari ini. Dan semoga pada materi pada hari ini dalam melakukan
penjualan dan pemesanan secara online bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Langkah-langkah yang harus siapkan dalam jalur komunikasi, tempatnya, dan melakukan promosi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum saya tutup untuk hari ini, jangan lupa untuk hadir dalam weekly coaching berikutnya di minggu yang akan datang untuk mendapatkan update-update informasi lebih terbaru mengenai tentang namanya rekan reseller DNS sendiri, tentang pelatihan weekly coaching apa saja sih yang akan lakukan, dan materi-materi untuk meningkatkan penjualan lebih tinggi, bahkan bisa berkali-kali lipat dari penjualan sebelumnya. Akhir kata dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Oke. Terima kasih ya semuanya sudah hadir. Saya tutup untuk